Hari ini bener-bener udah nggak punya pekerjaan, uang pun makin menipis, aku harus memikir sesuatu. Nggak mungkin terus-terusan kayak gini. Tapi apa yang bisa aku lakukan ya? Ini gara-gara aku dipecat ini. Jadi, saya memanggil kamu ke sini karena saya mau memberitahu kalau kamu itu mau memberitahu sesuatu yang sangat penting, Mat. Kabar apa itu bos? Jangan bilang saya itu mau dinaikin jabatan ya. Ya kan bos? Maaf banget ya, Mat, tapi aku manggil kamu itu bukan untuk menaikkan jabatan kamu, tapi aku mau ngasih tahu kamu kalau mulai dari sekarang kamu itu saya pecat. Dipecat bos? Seriusan bos? Kenapa aku dipecat bos? Emangnya aku itu salah apa sih bos? Kamu nggak salah apa-apa, Mat. Malahan kinerja kamu itu semakin hari semakin bagus sebetulnya. Saya senang banget tentang hal tersebut. Tapi apa boleh buat, Mat? Anaknya CEO itu, dia mau kerja magang di perusahaan ini. Dan dia pengen berada di posisi kamu. Jadi ya mau nggak mau, Mat. Jadi ada anak CEO yang masuk lewat jalur orang dalam ya? Dan dia mau posisiku bos? Ya benar banget, Mat. Maafin saya ya, tidak bisa melakukan sesuatu tentang ini, Mat. Saya juga nggak bisa ada. Saya juga nggak bisa apa. Saya juga nggak bisa apa-apa kalau ini perintahnya bos. Aduh, gimana ini ya? Tapi saya ini masih dapat uang pesangon kan bos? Maaf banget ini, Mat. Nggak ada pesangon buat kamu. Soalnya kamu kan dipecat secara diam-diam, Mat. Jadi kamu nggak dapat pesangon, Mat. Nggak dapat juga. Perusahaan macam apa ini bos? Udahlah dipecat karena orang dalam, nggak dapat pesangon lagi. Apa-apaan ini perusahaan? Ya saya juga minta maaf banget ya, Mat. Kalau gitu kamu boleh pulang sekarang, Mat. Semoga kamu nemu tempat kerja yang lebih baik ya. Perusahaan nggak genah ini. Semoga perusahaan kayak gitu cepat bangkrut ya. Tapi kalau aku ngeluh terus nggak akan ada perubahan. Pekerjaan aku yang lama juga nggak akan bisa balik. Ini semua gara-gara orang dalam itu. Ada apa toh, Pak? Kok kayaknya kesel banget, Pak? Ditolak kerja lagi. Ya bu, aku ditolak kerja lagi. Udah banyak banget aku itu ngirim lamaran kerja. Malah nggak ada yang diterima satupun. Terus malah kepikiran dulu aku dipecat. Cuman gara-gara orang dalam, mana nggak dapat pesangon lagi. Udahlah, Pak, udah. Nggak apa-apa, nggak usah benci begitu sama orang. Daripada Bapak mikirin masalah itu, mending Bapak mikirin enaknya ini kita buka usaha apa begitu, Pak? Mau buka usaha kayak mana bu? Kita ini kan nggak punya modal bu. Jangankan modal, uang buat makan aja susah. Tenang Pak, kalau masalah modal mah aku udah punya. Aku tadi nelpon Bapak, terus menceritakan situasi kita sekarang. Dan Alhamdulillah dikasih lumayan banyak lagi Pak. Beneran dikasih? Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu kita coba buka usaha aja ya bu. Tapi usaha apa ya bu? Usaha warung bakso aja Pak. Bapak dulu kan pas masih muda sering ikut Mang Ratno jualan bakso. Pasti ketularan sedikit lah ilmunya. Warung bakso ya? Ya udah deh, ide yang bagus juga itu bu. Akhirnya Mamat mencoba membuka warung bakso kecil-kecilan di pinggir jalan. Namun setelah beberapa hari berjualan masih tidak banyak orang yang datang untuk membeli baksonya. Sepi banget, udah dari pagi sampai sore, udah berhari-hari buka, gak banyak pelanggan yang datang. Apa karena lokasinya ini gak strategis ya? Atau masakanku itu gak menarik? Sabar aja Pak, sabar, sebentar lah. Kan baru juga buka beberapa hari. Masa mau langsung rame sih Pak? Mungkin butuh waktu lebih lama buat orang-orang itu tahu warung bakso kita. Ya Bapak juga tahu itu bu. Tapi kalau begini terus ada modal kita terus kepake. Dan akhirnya habis gitu aja bu. Terus kita harus bagaimana Pak? Gini aja bu. Aku mau ke rumah kakek bu. Dulu kan kakek punya usaha toko roti. Aku mau minta nasihat dia lah bu. Lah kan toko roti sama warung bakso gak ada hubungannya Pak. Kenapa nggak tanya sama yang punya warung bakso aja juga? Udah toh bu, tenang aja. Kakekku itu bukan sembarangan kakek. Ya udah kalau gitu, aku berangkat sekarang ya bu. Nanti jangan lupa ditutup warungnya. Setelah beberapa hari usaha tetap sepi, Mamat mulai putus asa. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan kakeknya yang dulu adalah pengusaha roti. Assalamualaikum kek. Aku Mamat, cucumu kek. Aku butuh banget bantuanmu loh kek. Waalaikumsalam. Mamat, masuk.
kenapa kamu kesini tumben-tumbenan? Tapi biasanya kalau kamu kesini, biasanya lagi ada masalah. Ceritain, apa yang jadi masalah kamu? Aku itu sekarang udah buka warung bakso, tapi sepi. Terus banget, nggak ada yang mau beli. Aku juga bener-bener nggak tahu, Kek. Harus gimana lagi? Dulu kakek kan punya toko roti yang sukses. Mungkin kakek punya saran buat aku, Kek. Mamat, kadang keberuntungan itu nggak cuma datang dari usaha, tapi juga dari doa. Tapi kalau kamu pengen coba sesuatu, kakek punya ini. Coba taburin bubuk ini ke masakanmu. Siapa tahu bisa bantu dan bikin usaha kamu itu makin laris. Bubuk apa ini, Kek? Udah, jangan banyak tanya. Lakukan aja apa yang kakek suruh. Nanti kapan-kapan kakek kesana buat ngasih tahu kamu itu bubuk apa. Ya udah deh kalau gitu. Aku pulang sekarang ya. Pulang ya, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamat pulang dengan kantong bubuk misterius itu. Dan keesokan harinya mulai menambahkan ke masakannya. Baiklah, kita lihat apakah ini bisa bikin pelanggan datang. Semoga ini berhasil, kata kakek. Masukin bubuk ini ke dalam adonan dan mengaduknya. Tak lama kemudian warung Mamat mulai ramai dengan para pelanggan. Mang, gini dong, kalau buat bakso rasanya pas di lidah. Kalau dari kemarin rasanya tuh kayak mana ya? Saya beli di sini aja, Mang, baksonya. Ya Bu, saya lagi nyoba resep baru dan ternyata banyak yang suka. Nah, pakai resep yang baru ini aja, Mang. Jangan ganti-ganti, baksonya udah mantap ini. Saya pesan 5 porsi ya, Mang, dibungkus. Oke Bu, tunggu sebentar ya Bu. Mas, bakso ini enak banget. Besok saya mesti datang lagi. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli juga. Semoga ini awal dari kesuksesanku. Semakin hari warung Mamat menjadi sangat ramai. Ia mulai menghasilkan banyak uang dan hidup mewah. Alhamdulillah Bu, uang kita dapat banyak hari ini. Iya Pak, semenjak Bapak pergi ke rumah kakek buat minta saran, usaha kita jadi semakin ramai aja ya Pak. Dan berkat itu semua akhirnya kita bisa beli rumah dan barang-barang mewah yang pernah kepikiran buat Ibu beli Pak. Ya Bu, oh ya jangan lupa ya Bu, Senin besok kita harus ke panti asuhan buat nyumbangin sebagian harta kita Bu, biar ya minimal bersih lah Bu. Iya Pak, Ibu juga inget kok. Keesokan harinya Pak Hasan, seorang bapak tua pemilik warung bakso lain, datang ke warung Mamat dan mencoba baksonya. Mas, saya beli bakso 1 ya, dimakan di sini. Buat yang super enak ya Pak. Oh tentu aja dong Pak, saya kalau melayani para pelanggan mah selalu ngasih yang terbaik Pak. Nah sambil nunggu Bapak bisa duduk dulu ya Pak di sana. Ya Mas, saya tunggu ya. Oh ya ini Pak pesanan baksonya. Silakan dinikmati, semoga aja enak ya Pak. Ya makasih ya. Aku penasaran sama bakso ini. Kalau dilihat-lihat sih nggak ada yang spesial dari bakso ini. Ini mah sama aja kayak bakso biasanya. Emang ada yang beda ya sama bakso ini. Namun setelah mencicipi bakso milik Mamat, Pak Hasan langsung marah besar. Bakso ini apa-apaan rasanya begini? Kenapa warung ini bisa seramai ini? Nggak masuk akal. Bakso saya jauh lebih enak daripada ini. Anu Pak, permisi ya Pak, ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba marah Pak? Ada yang nggak pas ya sama rasanya? Apa kurang enak baksonya? Ya emang ada yang salah sama bakso kamu. Kenapa warung bakso kamu itu bisa lebih ramai dari punyaku? Padahal rasa baksonya biasa aja begini. Pak, kalau memang nggak cocok bilang aja Pak, jangan malah marah-marah kayak begini Pak. Kamu pikir aku itu nggak tahu? Usahamu ini nggak normal. Pasti ada yang aneh. Jangan kira aku itu nggak sadar. Aku akan cari tahu apa rahasia kotor di balik warung ini. Pak, saya hanya berusaha jualan dengan lebih baik. Kalau Bapak merasa tidak puas, saya tidak bisa memaksa Bapak untuk suka. Kamu akan lihat ya. Aku tidak akan diam saja. Tunggu pembalasan dari aku ya. Nah, Pak. Kok kayaknya rame banget. Ini Bu, tadi ada bapak-bapak marah-marah pas habis makan bakso kita. Nggak tahu marahnya karena apa.
Dia tanya ini baksonya ada yang kurang atau gimana. Malah marah-marah gak jelas. Terus tiba-tiba pergi gitu aja. Kira-kira kenapa ya Bu? Yang sabar ya Pak, gak usah dipikirkan lagi. Mungkin Bapak itu lagi banyak masalah di rumahnya. Pak Hasan pulang ke rumahnya dan berbicara dengan sang istri tentang warung baksonya Mamat. Kamu tahu warung bakso baru deket pasar itu? Warung si Mamat, pelanggannya rame banget, padahal rasa baksonya biasa aja. Iya, masa sih bisa seramai itu ya? Apa mungkin dia pakai sesuatu yang aneh Pak? Aku juga curiga begitu. Aku gak percaya ini cuma kebetulan. Aku mau pergi ke dukun untuk cari tahu lah dan minta bantuan untuk menghancurkan usaha si Mamat itu. Ya Pak, kalau memang kamu merasa ada yang gak beres, coba aja. Tapi hati-hati jangan sampai ada yang tahu. Kalau Bapak tuh ketahuan ke dukun, yang ada malah usaha kita yang dimakin sepi. Ya Bu, tenang aja. Nanti malam aku berangkat ke dukun ya. Pak Hasan menemui seorang dukun terkenal di daerah itu. Dukun itu mendengarkan keluh kesahnya tentang warung baksonya Mamat. Jadi ada tujuan apa kamu kesini nak? Apa yang kamu mau dari aku? Jadi gini Mbah, saya punya warung bakso Mbah. Dulu warung bakso saya rame banget Mbah. Tapi tiba-tiba suatu hari pelanggan saya itu makin hari makin berkurang Mbah. Awalnya sih gak terlalu saya pikirkan Mbah. Tapi kok makin lama warung saya itu makin sepi banget Mbah. Terus pas saya cek rupanya gak jauh dari warung bakso saya itu ada warung bakso yang lain. Warung bakso itu namanya warung bakso Mamat. Nah, warung bakso itu rame banget Mbah. Semua pelanggan saya pada pindah ke sana. Saya penasaran kan sama rasa baksonya. Saya cobain lah Mbah. Gimana sih rasa baksonya itu? Rupanya pas saya coba rasanya biasa aja Mbah. Malah lebih enakan rasa bakso yang saya punya. Jadi saya pikir kalau warung bakso Mamat itu pakai pesugihan dan dia menutup warung saya menggunakan kekuatan goibnya itu Mbah. Jadi saya kesini untuk Mbah menghancurkan warung bakso Mamat itu Mbah. Jadi kamu ingin aku menghancurkan usaha warung bakso Mamat? Aku bisa melakukannya, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya ya. Aku siap lakukan apa saja yang perlu Mbah. Aku tidak tahan Mbah melihat warungnya itu terus-terusan sukses, sementara warungku malah sepi dan mau bangkrut Mbah. Baiklah, aku akan melakukan ritual malam ini. Aku akan mengirimkan bal untuk menghancurkan usaha warung bakso Mamat itu. Malam itu dukun melakukan ritual. Sebuah bola energi gaib muncul dan terbang menuju warung Mamat. Wes, muncullah si jin pesuruhku. Keluarlah kekuatanmu. Sekarang pergilah kekuatan gaib. Hancurkan usaha warung bakso milik Mamat dan buat dia menderita. Bola energi gaib itu meluncur dengan cepat menuju warung Mamat. Tetapi mendadak berhenti sebelum mencapai tujuannya, karena warung Mamat terdapat sebuah perisai misterius yang sangat kuat. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Bu, aku merasa tenang setiap kali kita meluangkan waktu seperti ini. Rasanya seperti ada pelindung di sekitar kita, Bu. Iya Pak, aku juga merasa damai. Semoga usaha kita selalu diberkahi ya Pak. Amin. Bola energi gaib itu terpental ke udara, bergoyang sejenak kemudian berbalik ke arah dengan kecepatan tinggi ke tempat asalnya. Apa ini? Kenapa kekuatanku tidak bekerja? Kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa aku yang terkena dampaknya. Aku gak bisa mati sekarang. Aku harus mengalihkan bola ini ke arah yang lain. Aduh, ada apa ini Mbah? Aku tidak mengerti. Ada kekuatan suci yang melindungi warung itu. Kamu salah mengganggu orang yang beriman. Dasar. Aku gak mau mati sekarang. Kamu bilang kamu mau menerima apapun konsekuensinya. Jadi rasakan ini. Bola energi menabrak Pak Hasan yang berdiri tepat di dekatnya, menyebabkan dia terhempas ke belakang. Apa ini? Panas. Tolong.
Pak Hasan pun meninggal di tempat. Setelah bola gaib yang digunakan untuk menghancurkan usaha milik Mamat malah berbalik dan mengenai Pak Hasan. Oh, alhamdulillah dengan hari ini rame juga ya kayak biasanya. Ya Bu, kalau bisa terus kayak begini kayaknya bulan depan kita udah bisa buka cabang di desa sebelah deh Bu. Iya Pak, kalau mau bangun cabang di desa sebelah, aku punya kenalan orang yang cocok buat ngolah warung bakso di sana. Jadi kita bisa tetap mengurus warung bakso ini Pak. Ya Bu, andai aja kakek nggak ngasih aku bubuk ajaib itu, aku rasa warung baksonya itu nggak mungkin bisa seramai ini Bu. Tapi aku penasaran deh Pak. Bubuk ajaib yang dikasih kakek itu sebenarnya bubuk apa sih Pak? Itu bukan bubuk yang aneh-aneh kan? Aku juga nggak tahu Bu. Waktu aku tanya bubuk apa ini, kakek cuma bilang dia sendiri yang bakal ngasih tahu. Aku mah percaya aja sama omongan kakek. Jadi aku tambahin aja. Bapak yakin itu bukan bubuk yang aneh-aneh kan? Bukan kok, itu bukan bubuk yang aneh-aneh. Masa aku kan nggak mungkin ngasih barang-barang yang aneh dan bahaya ke cucuku tersayang. Hehe. Kakek baru nyampe kek. Sini kek, sini duduk. Aduh, kakek kenapa nggak bilang-bilang kalau mau kesini? Kalau kakek bilang kan nanti aku jemput. Gak apa-apa, Mat. Kakek pengen sekali-kali jalan sendiri. Lagian kalau dilihat-lihat kayaknya kamu sibuk banget. Karena warung bakso kamu itu lagi rame-ramenya. Oh ya, ini semua karena kakek. Karena kakek ngasih bubuk ajaib itu kek. Dan aku bisa campurin ke masakan. Rupanya banyak orang yang suka kek. Jadi ya gitulah. Jadi warungnya rame deh kayak sekarang. Bukan, Mat. Usaha kamu rame bukan karena kakek ataupun bubuk yang kakek kasih. Usaha kamu itu rame karena emang itu rezeki yang Allah kasih ke kamu. Jadi kamu jangan anggap itu dari kakek ya. Kamu harus bersyukur dan berterima kasih ke Allah, bukan ke kakek. Iya ya kek. Tapi kek emang sebenarnya bubuk yang kakek kasih itu bubuk apaan kek? Walah, bubuk itu bukan bubuk apa-apa. Itu cuman garam halus saja. Oh, cuman garam halus sih. Biasa kek. Yang bener kek. Kenapa ngasih aku garam halus kek? Iya kek, kalau cuman garam halus mah di dapur juga ada kek. Jadi aku ngasih Mamat garam halus itu karena Mamat punya kebiasaan. Kalau masak pasti dia lupa ngasih garam ke masakannya. Kalau Sasa nggak percaya, coba kamu Mat. Kamu ceritakan bagaimana kamu masak bakso. Aku kalau masak bakso mah kayak ya biasanya. Pertama masukin bumbunya, terus tambahin micin, terus masukin air dan tambahin cin. Habis itu dipanasin. Nah, tunggu sebentar terus tambahin garam. Bukan, tambahin micin. Habis itu masukin baksonya, terus masukin roikonya, terus tambahin garam. Tambahin micin. Habis itu tambahin seledri sama sayurannya yang lain. Diaduk terus ditambahin garam, Pak. Tambahin micin. Nah, masukin daging sedikit buat kaldu, terus masukin deh. Masukin garam, Pak. Masukin micin. Nah, udah deh, jadi pasti rasanya enak. Udah gitu, cara aku masak baksonya. Nah kan kamu tahu sekarang kenapa aku kasih dia garam. Oh alah, dasar bapak blok on. Kalau begini ceritanya mah gimana nggak bikin para pelanggan nggak mau makan di sini? Orang rasa baksonya cuma ada rasa asin, rasa micin. Walah bapak.